طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه وغتوبتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاغتب لنا مقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طاهر القلب نقي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان ما سواه وغتوبتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاغتب لنا مقاه يا رحمن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersyukur, dengan kita selalu mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, ingat azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa selalu kita bersolawat kepada junjungan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita agungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dengan kita agungkan nama Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kelak kita semua terpilih sebagai umat Nabi Muhammad yang nantinya kelak kita mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber lovers dimanapun panjenengan berada, dimana insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah, yang mana insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah berikan kelancaran, yang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, yang mungkin lagi ada masalah di keluarga mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar dari permasalahannya. Insya Allah Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, insya Allah bisa beli rumah mewah, beli sawah, beli mobil mewah, insya Allah bisa sama-sama berangkat ke Mekah dan Madinah. Amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat ya, ini saya ingin memperlihatkan sekali lagi untuk liontin cahaya jagat, insya Allah.
Kameramen ya, diperlihatkan secara jelas. Mas Asro izin ambilkan saya sama rokokan saya. Ini, sahabat ya, ini liontin Cahyo Jagat. Ini kameramen, masih lihat lagi secara jelas, secara detail. Jadi untuk panjenengan ya, yang ingin memaharkan liontin Cahyo Jagat seperti yang ada dalam video ini, langsung panjenengan WhatsApp nomor admin di 0813 9772 3334. Jadi saya ulangi, untuk panjenengan yang ingin mungkin memaharkan liontin Cahyo Jagat ini, langsung aja panjenengan WhatsApp di nomor admin saya, yaitu di 08 13 9772 3334. Untuk liontin Cahyo Jagat ini, sahabat, itu maharnya 2 juta rupiah. Ya, untuk liontin Cahyo Jagat ini maharnya 2 juta rupiah. Itu bisa pengiriman di dalam negeri dan juga pengiriman di luar negeri. Intinya karena ini stok liontin Cahyo Jagat itu cuma ada 4, maka cepat-cepat didapat. Kita memilih memang benar-benar orang terpilih, apalagi target saya ini tidak main-main, karena target saya itu dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan, saya harus memiliki dana sebesar 500 juta. Mbak Sasro, panjenengan kayak tadi buru-buru dengan ngobrol sesuatu, apa yang mau dibahas Mbak Sasro? Atau udah ada dengan mengasih dana ke saya 300 juta? Bahasa Sasro badannya gede, suara cilik, oh Hello Kitty. Hah? Badannya gede, suara cilik piye itu lah? Ya ngomong jelas Mbak Sasro, mic sama saya soalnya. Ini Mas. Soal kemarin itu Mas. Kemarin enggak, Mas Sasro udah ada uang 500 juta. Membantu saya gitu. Enggak uang 500 juta Mas. Jadi 300 juta. Orang mau 300 juta, mau 5.000 rene. Jadi piye? Kok kayaknya buru-buru kali, apa mau dibahas? Ini Mas. Soal semalam itu Mas. Kayaknya saya ada cerita gitu. Ini gini, Curiganya? bisa sampai terjadi seperti itu, barang-barang dikeluarin. Soalnya sebelum itu ada saya, pondok kita itu aman Mas. Setelah saya pergi, Ustaz Kohir yang di sini, itu kok bisa terjadi seperti itu gitu. Oh jangan-jangan Sahur kita panggil aja, biar enak. bisa Mas. Nah, kok nggak usah. Jadi maksudnya jenengan ini ada kecurigaan sama Ustaz Khoir? Iya, soalnya pas saya ada, pondok ini aman gitu. Pas jenengan begitu tiba-tiba masuk orang. Masuk orang dan diobrak-abrik pondok ini, kan gitu. Hmm. Saya curiga, apa jangan-jangan ada sesuatu dengan Ustaz Kohir. Jangan seudon. Kita tuh tidak boleh seudon. Berhusnuzon, berprasangka baik kepada sesama. Ini enggak, bukan seujung sih Mas. Saya sih yang seujung. Cuma kan dengan logika aja lah Mas. Masa bisa terjadi? Gimana? Dengan logika aja. Ya. Masa itu semua bisa terjadi ketika saya nggak ada kan gitu. Tapi apa mungkin Ustaz Khoir mau buat seperti itu, sedangkan di kejadian itu Ustaz Khoir aja. Itu mungkin aja Mas Ri. Bisa aja kan dia selama ini di depan Mas Ri pura-pura baik, pura-pura dari muka. Tapi padahal di belakang Mas Ri. Percaya Mas Ri. Bagusan orang kayak gitu tuh. Bagusan Mas Ri usir aja Mas Ri. Tapi ya nggak mungkin Mas Nasr. Kalau Ustaz Khoir itu ada hubungannya
dengan orang yang ingin menggusur pondok saya. Mungkin aja mas, kenapa mungkin dengan gini ya mas, masa dia nggak bisa, istilahnya dia di sini di saat mereka datang, Hmm. kan gitu, kan bisa aja dia menghadang. Ini kok bisa dibiarkan kan gitu, kursi itu keluar sampai tercampak di halaman, kan nggak mungkin dia dia diem aja kan gitu. Tapi dalam video itu saya lihat dia ada perlawanan. Tapi itu bisa jadi mas Rey, itu hanya itu dia aja, Gini, permainan dia Mbak aja mas Sasro, Rey. kenapa Mbak Sasro apa ya, berpikir keras kalau dalam dari semua ini adalah apa ya? Bahwasannya gini, kenapa Mbak Sasro berani berpikir keras kalau Sarkohir itu ada hubungannya dengan masalah ini sama orang yang semalam buat rusuh? Nah, kenapa? Kasih coba, cobaan yang kira-kira Mbak Sasro ada pikiran kok bisa sampai mikir kayak gitu gitu loh. Sampai-sampai Mbak Sasro ada niatan nyuruh saya untuk ngusir Sarkohir dari sini. Satu mas Rey, saya curiganya ya dengan sekarang aja saya itu satu kan gitu, Hmm. kok bisa sampai keluar kan gitu. Hmm. Soal itu bisa dia memang mas Rey lihat di video itu, dia mencoba untuk menghadang, itu bisa aja dari atas dia. Hmm. Yang kedua, saya sih memang ada sedikit curiga sama dia memang. Hmm. Soalnya dia macam ada niat mau mengancurkan Masri gitu, dan membuat pondok ini tutup gitu. Dan percaya lah Mas, bagus orang kayak gitu sih, bagus diusir aja. Apalagi dia kan makin datang, ya. Tapi saya nggak bisa sembarang ambil keputusan. Ya walaupun di satu sisi dia itu pendatang kan gitu. Begitu yang kedua, apa ya? Dia itu sama saya juga baru kenal baru, tapi dia itu baik, mau bertanggung jawab. Dia menjaga amanah saya. Itu juga seorang ustadz. Jadi saya nggak mau, bukan saya terlalu percaya sekali sama sama Ustadz Khair. Intinya kepada siapapun saya tidak berani untuk suudon kepada siapapun. Tapi percaya Mas, itu hanya topeng Mas. Dia tuh hanya pura-pura aja di Mas. Karena Karena macam yang pertama kali, eh, siapa itu datang, orang itu datang Mas. Saya melihat wajahnya itu seolah macam ada, eh, udah macam ada ini gimana dibilangnya, macam ada persekongkolan di antara mereka gitu. Saya melihat wajahnya Mas, dan yang bikin saya lebih yakin lagi kalau dia itu ingin menghancurkan Nasri, ya, dengan cara orang itu datang tiba-tiba porsi tadi, ribuan pondok kita tadi bisa dobrak abrik, sedangkan dia ada di situ kan gitu. Seharusnya dia keras dong, mau kayak mana caranya seharusnya jangan sampai itu terjadi kan gitu. pusing saya mikirin orang. Saya botak saya ngomong kayak gini. Bisa botak saya mikir gini lama. Dia masih orang kayak gitu tuh bagus diusir aja mas, atau pulangkan aja deh mas, balikkan aja di asalnya. Kalau Nasri pertahankan dia, pondok Nasri yang ada nanti udah sampai akhir tahun ini, dalam tempo 1 bulan pondok Nasri bisa hancur, bisa tutup kalau Nasri terus pertahankan dia. 2025 udah tuh. Iya, Tutup. nggak sampai tahun 2005 itu Ini 2025 Mbak Nasro. maksudnya, nggak sampai akhir, habis akhir tahun 2025 ini pondok Nasri sudah tutup dalam 7 bulan kalau Nasri terus masih pertahankan dia. Saya lah mas, masih pikir lagi ada yang lebih,
Itu semuanya permainan dia, Mas. Saya yakin kali itu dia bersekongkol. Tapi saya masih nggak yakin. Nggak yakin sebenarnya, Bro. Ya, entah kenapa saya tuh masih nggak yakin ini. Karena saya takut saya tuh timbul rasa sudon, nggak ada dosa. Begini, Mas. Saya lah, Mas. Saya yakin ini semua dia nih di balik semua, Mas. Dengan semalam saya dia menuduh saya itu dah ngomongnya dah belit itu, Mas. Jadi pusing saya, kayak gini. Tapi saya ngerasa nggak yakin. Kalau Ustaz Khairul setega itu Mas Asro. Kenapa Mas nggak yakin? Apa karena dia seorang ustad gitu? Itu semua yang bisa aja dilakukan oleh siapapun, bukan hanya dia, Mas. Siapapun bisa melakukan itu. Jadi Mas jangan terpengaruh dengan sosok dia yang saat ini ustad gitu. Itu hanya topeng, Mas. Sahabat-sahabat nih, dulu sahabat lagi mana sahabat? Tapi kayaknya kalau misalkan saya apa ya untuk kecurigaan sih saya tidak ada kecurigaan sedikit pun sama Ustaz Khair. Tapi apa mungkin kalau Ustaz Khair itu setega itu memiliki niat untuk menghancurkan pondok saya? Yang mana saya berjuang mendirikan pondok itu dari nol. Aduh, kepala aku pusing, das mumet. Udah, Mas. Saya lebih baik Mas seriusin aja Ustaz Khair itu. Saya yakin banget. Ini semua dia nih. Punya dia nih, Mas. Mana ya? Ustaz Ali tadi mana Ustaz Ali? Udah balik dan beli martabak. Belum balik. Balik. Gimana sahabat ya? Yuk sahabat bantu komen, bantu kasih masukan. Tapi demi Allah demi Rasulullah saya tidak berani menuduh karena saya takut seudon, nggak ada dosa. Itu saya takut. Sebelum mendasih. Tapi kalau masih terus lama-lama terus pertahankan dari sini, Mas, bukan bisa membantu Mas. Percaya, Mas. Gimana ya? Bisa seru. Saya juga nggak bisa ngasih putusan. Apalagi kalau sempat mengusur Ustaz Khair. Karena dia datang ke tempat saya, pondokan saya, itu niat dia itu baik banget gitu, membantu saya. Nah, itu Mas. Di pura kebaikannya itu yang Mas tidak tahu kebusukannya. Itu hanya pura-pura. Seperti saya bilang, dia itu ustad yang Mas lihat sekarang, tapi itu semuanya topeng. Percaya nggak dengan saya? Apalagi dia tamu di sini. Astagfirullah. Gimana sahabat?
Coba panjenengan bantu komen sahabat-sahabat yang nonton live ini. Eh, Kira-kira apa pendapat sahabat-sahabat? Itu udah berapa menit, kameramen? Udah 20. 20 berapa? Pas. Aduh, aduh. Gimana bahasa Sro ya? Saya juga jadi bingung. Gimana? Di satu sisi lain, saya juga nggak akan lupa sama jasa surveyor. Makanya saya nggak berani langsung ngusir. Masalah di situ. Untuk Soher, menurut Mbak Sasar, kenapa mungkin saya melupakan jasa surveyor? Asli benar. Hmm. Cuman percayalah, itu semua dilakukannya hanya biar dia tidak ketahuan sifat buruknya tadi. Siapa aslinya dia itu, dengan cara itulah dia menutupinya. Percayalah dengan saya, Mas. Gimana sahabat ya? Tapi apa mungkin kalau Ustadz Khoir itu sampai ada niat kayak gitu? Tapi kalau memang masalah perusahaan yang pondokan ini berada di lahan perusahaan itu memang benar. Iya benar, benar Mas Tri pun pernah bilang gitu. Cuman masalahnya kan enggak. Coba Mas Tri pikir lagi lah, kan udah nggak logika ini. Kok bisa? Saat dia ada saya di situ, ini semua aman. Ketika saya nggak ada, barang-barang yang ada di pondok ini bisa sampai keluar. Coba Mas Tri pikir dengan logika. Itu tidak mungkin terjadi kalau nggak ada persekongkolan, Mas Tri. Jadi lebih baik udah Mas Tri usir aja dia. Sebelum hal yang tidak diinginkan nanti terjadi, Mas. Jadi lebih baik usir aja Ustaz kalau itu pasti. Saya juga nggak berani langsung sembarangan sama Sasro. Seorang itu nggak enakan, nggak tegelan, apalagi buktinya itu belum nyata, belum ada bukti yang jelas. Tapi kalau sempet, apa ya, intinya gini, saya nggak mau ambil pusing. Ya. Yang saya pikir nanti bagaimana dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan saya punya uang 500 juta untuk menyelamatkan pondokan ini. Kalau saya punya uang segitu, pondok ini tidak akan bisa geser. Saya sekarang ini udah mau mikirin lain-lain. Saya fokus mencari dana, mencari uang supaya apa? Saya bisa mempertahankan pondok saya ini. Karena total dana itu bukan dana kecil, bukan biaya kecil. 500 juta loh. Makanya sekarang saya lagi fokus mikir itu. Saya nggak mau mikir yang lain-lain. Percuma Mas Ri kalau Mas Ri memikirkan itu, tapi di dalam di antara kita di sini keluar pengkhianat itu semua percuma Mas Ri, nggak ada Mas Ri. Karena saya yakin kenapa kita belum dapat ini pasti Ustaz Khoir juga ini dari rencana dia biar kita tidak bisa dapat uang itu tadi. Percaya sama saya Mas. Kalau dia masih di sini nggak akan, kita nggak akan bisa dapat Mas ini. Yang ada kita benar-benar nanti pondok ini hancur, Mas Ri juga hancur Mas. Kalau Mas Ri pertahankan dia, jadi lebih baik usir saja. Gimana ya?
Saya juga bingung nih lama. Cuman intinya saya, aduh, intinya saya mau fokus mencari uang. Itu aja. Dengan wasilah liontin ini, insya Allah, kalau saya dapat uangnya tadi, pasti bakal selesai masalah ini. Ya mudah-mudahan yang Pak Basasar pikirkan itu tidak, apa ya, nggak mungkin terjadi. Kan ini kan masih hanya prasangka Mbak Sasro, bener kan? Tapi saya benar-benar yakin Mas, bukan hanya perasaan ini Mas. Saya benar-benar yakin. Dan nanti saya cari tahu lagi Mas, untuk bukti biar Mas percaya. Kalau sebenarnya semua ini adalah dalangnya Ustadz Koyo. Gimana sahabat? Udah berapa lama tuh live ya kameramen? 26. Begini aja, bahasa suara kita nggak fokus. Saya nggak mau pusing juga. Kita fokus aja dulu ke liontin. Jadi sahabat-sahabat, ya, untuk panjenengan yang ingin memaharkan liontin Cahyo Jagat, ya, ini langsung aja. Ini stok liontin Cahyo Jagat. Ini cuma tinggal ada 4. Ya, jadi sahabat ya, liontin Cahyo Jagat. Ini cuma ada 4 liontin Cahyo Jagat. Untuk maharnya satu liontin ini di 2 juta rupiah. Ya, untuk maharnya 2 juta rupiah. Ini bisa dikirim ke luar negeri, dalam negeri dan juga luar negeri. Tapi untuk ongkir itu berbeda antara dalam negeri dan luar negeri. Untuk dalam negeri itu ongkir bisa COD, namun untuk luar negeri itu nggak bisa COD. Jadi untuk mahar liontin Cahyo Jagat ini di mahar 2 juta. 2 juta. Dan ini pun terbatas, makanya siapa cepat dia dapat. Jadi seperti ini sahabat ya. Liontin Cahyo Jagat ini Masya Allah luar biasa. Ya insya Allah kita saling memberikan kemanfaatan. Jadi harapan saya mudah-mudahan di antara panjenengan ada salah satu yang nantinya bisa memiliki liontin Cahyo Jagat ini. Sama satu lagi mohon doa bidoa. Mudah-mudahan masalah yang saya hadapin, ujian yang saya hadapi, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Insya Allah apa yang menjadi prasangka dari Mbak Sasro, insya Allah itu mudah-mudahan tidak benar. Tapi harapan saya mudah-mudahan pondok ini bisa membaik seperti sedia kala. Karena target saya sebelum 3 bulan saya harus mendapatkan uang total 500 juta agar saya bisa mempertahankan pondok ini dari rebutan perusahaan pemilik tanah yang saya gunakan ini. Saya ulangi untuk nomor admin itu di 08 13 97 72 3334. Saya ulangi untuk nomor admin di 08 13 97 72 3334. Saya akhiri, saya Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.